Wabarakatuh. Nama saya Nur Hadiara, peserta Latsar tahun 2022, angkatan pertama kelompok 4. Bela negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Adapun setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu memahami pemaknaan nilai-nilai Pancasila, menganalisis isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila, sikap setia pada ideologi Pancasila dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta konsep bela negara dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Materi pokok yang tercantum yaitu: pertama, bela negara sesuai peran dan profesi masing-masing dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila. Ketiga, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Keempat, kegiatan praktik yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila. Indikator untuk hasil belajar. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep bela negara dalam konteks pendidikan, pengajaran, penelitian, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu terkini yang berkaitan dengan Pancasila. Ketiga, mampu menjelaskan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Keempat, mampu melakukan praktik yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila. Adapun 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI atau Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan dari negara Republik Indonesia: yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Kemudian, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun materi pokok pembahasan yang pertama mengenai bela negara sebagai implementasi nilai-nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, disebutkan bahwa nilai-nilai dasar bela negara diantaranya yaitu: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Sementara itu, dalam modul 1 Konsepsi Bela Negara Watarnas Republik Indonesia tahun 2018 bahwa nilai-nilai dasar bela negara dikelompokkan menjadi 6 kelompok ruang lingkup nilai, yakni: 1. Rasa cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara dan mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Rencana Aksi Bela Negara. Implementasi ke-6 nilai dasar bela negara secara utuh melalui Rencana Aksi Nasional Bela Negara tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencangkup seluruh segmentasi masyarakat. Konsep yang digunakan dalam model pentahelix yang melibatkan 6 elemen: government, academics, business, community, and media, atau disingkat menjadi GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, dan media. Wawasan Nusantara.
Lemhanas mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Sedangkan menurut Wahyono, konsepsi geopolitik khas Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu. Pertimbangan wawasan Nusantara yang dikembangkan terdiri dari 1. Kondisi geografis negara Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia. 2. Keragaman suku, etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat serta penghuni Nusantara. 3. Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah, dan dijajah bangsa lain lebih dari 300 tahun. Sedangkan dalam wawasan Nusantara, pandangan Indonesia sebagai satu kesatuan dari semua aspek itu mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAM. Wawasan Nusantara sendiri lebih spesifik mengacu pada cara pandang bangsa Indonesia dengan menekankan pada konteks pemanfaatan geopolitik dan geostrategi sebagai negara kepulauan yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Adapun asas wawasan Nusantara yaitu 1. Kepentingan bersama, yaitu yang berarti persamaan sikap dan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia hadapi berbagai bentuk ancaman dengan segala manifestasinya yang dapat merendahkan harkat dan martabat. 2. Keadilan, yang dapat diartikan sebagai perasaan dan sikap dalam memberikan dan memperoleh hak dan kewajiban yang layak pada segenap aspek kehidupan, baik dalam hubungan pusat daerah, antar daerah, dalam daerah, serta di antara sesama anggota masyarakat. 3. Kesetiaan, kesetiaan terhadap kesepakatan atau ikrar bersama yang berarti perasaan dan sikap memegang teguh nilai-nilai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Arti kata wawasan kebangsaan. Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari 2 suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam KBBI tahun 2022 dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan memiliki yaitu hasil mewawas tinjauan dan pandangan, atau disebut juga dengan konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencangkup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan sendiri memiliki sudut pandang atau cara yang memandang kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dan memandang diri dengan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan eksternal. Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang didukung ideologi nasionalisme, pengalaman sejarah senasib dan sepenanggungan. Adapun paradigma wawasan kebangsaan adalah 1. Pancasila atau dasar negara atau landasan ideologi. 2. Undang-Undang 1945. 3. Wasantara atau visi bangsa. 4. Ketahanan nasional atau landasan konsepsional. Penerapan wawasan kebangsaan. 1. Aspek moral yang terdiri dari adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. 2. Aspek intelektual, adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa. Kemudian, nilai-nilai wawasan kebangsaan. 1. Pengorbanan, kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. 2. Kesederajatan, kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa.
Ketiga, kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Tujuan dari wawasan kebangsaan yaitu bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera. Terjadinya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Kemudian revitalisasi, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pangkal maya demi lestarinya bangsa.